Hotel Grand Asri, terletak di pusat kota Makassar, adalah tempat yang biasa dikunjungi wisatawan dan pebisnis yang sedang dalam perjalanan. Namun, meskipun tampak seperti hotel pada umumnya, ada yang berbeda di balik dinding-dinding tua dan lorong-lorong sunyi itu. Di tengah gemerlap kota, ada sebuah kisah yang tersembunyi. Kisah tentang seorang wanita muda bernama Fitri yang arwahnya masih bergentayangan di sana. Ini adalah kisah yang belum banyak diketahui orang. Namun bagi mereka yang pernah menginap di hotel itu, nama Fitri selalu dikenang dengan rasa takut yang mendalam. Fitri adalah seorang resepsionis muda yang bekerja di Hotel Grand Asri. Ia dikenal sebagai gadis yang ramah, selalu menyapa tamu dengan senyum manis dan sapaan yang hangat. Banyak orang yang merasa nyaman menginap di hotel itu karena kehadiran Fitri yang selalu membuat suasana lebih hidup. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Pada suatu malam, setelah hotel sepi dari tamu, Fitri menghilang secara misterius. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Pihak hotel pun mencari tahu, namun tak ada petunjuk yang mengarah pada keberadaannya. Setelah beberapa minggu, rumor mulai beredar, Fitri ditemukan tewas di tangga lantai 2, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa orang mengatakan ia terjatuh, sementara yang lain percaya bahwa ada hal lain yang menyebabkan kematiannya. Meskipun kejadian itu sudah berlalu bertahun-tahun, suasana di hotel tersebut tetap berbeda. Setiap malam, terutama setelah jam 10, lorong-lorong hotel yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi. Tak sedikit tamu yang merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa mengaku mendengar suara langkah kaki yang terdengar ringan namun cepat, seperti ada seseorang yang sedang berjalan tergesa-gesa di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, tidak ada siapapun di sana. Tak hanya itu, beberapa tamu juga melaporkan bahwa mereka melihat bayangan putih melintas di depan pintu kamar mereka, seolah ada seseorang yang berjalan dengan cepat di sepanjang lorong gelap. Pada suatu malam, seorang tamu bernama Rudy, yang baru pertama kali menginap di hotel tersebut, merasakan ada yang tidak beres. Rudy adalah seorang pengusaha muda yang sering bepergian untuk urusan bisnis. Karena kelelahan setelah perjalanan jauh, ia memutuskan untuk menginap di Hotel Grand Asri. Pada awalnya, semuanya tampak biasa saja. Kamar yang ia tempati terasa nyaman dan tenang. Namun, malam itu, setelah ia menutup mata dan berusaha untuk tidur, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya, hanya suara langkah kaki yang terdengar samar-samar di luar kamar, tetapi suara itu semakin mendekat. Langkah kaki yang ringan namun cepat itu berhenti tepat di depan pintu kamar Rudy. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintunya, berharap untuk menemukan seseorang yang mungkin sedang lewat. Namun, pintu itu terbuka ke lorong kosong yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada udara dingin yang menyelimuti. Rudy menutup pintu dengan cepat dan kembali ke tempat tidurnya, mencoba untuk menenangkan diri. Namun, semakin ia mencoba untuk tidur, semakin ia merasa ada yang mengawasi. Perasaan itu semakin kuat, seperti ada mata yang tertuju padanya. Bahkan meskipun ia tidak melihat siapapun, udara di dalam kamar menjadi semakin dingin, dan ia bisa merasakan rambutnya merinding. Ia merasa seolah ada seseorang yang berdiri tepat di samping tempat tidurnya, hanya menunggu untuk ia sadar dan melihatnya. Keesokan harinya, Rudy mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kejadian aneh yang ia alami. Ia bertemu dengan salah satu karyawan hotel, seorang pria bernama Dedi, yang sudah bekerja di hotel itu selama bertahun-tahun. Dedi menceritakan kisah tentang arwah Fitri yang terus bergentayangan setelah kematiannya yang tragis. Menurut Dedi, pada malam kejadian itu, Fitri sedang bekerja sendirian di meja resepsionis. Tiba-tiba, ia mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya. Setelah berbicara beberapa menit, Fitri tampak panik dan mengakhiri percakapan tersebut dengan terburu-buru. Ia segera pergi ke lantai 2. Namun tak ada yang tahu pasti mengapa ia pergi ke sana. Beberapa saat kemudian, ia ditemukan tewas di tangga lantai 2 dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka sempat mendengar suara teriakan. Namun ketika mereka berlari untuk menolong, mereka hanya menemukan tubuh Fitri yang tergeletak di sana. Namun, yang lebih mengerikan adalah cerita tentang apa yang terjadi setelah kematiannya. Setiap malam, sesaat setelah hotel mulai sepi, sosok Fitri yang mengenakan gaun putih lusuh dengan rambut panjang terurai mulai muncul. Sosok itu sering terlihat melintas di lorong-lorong hotel, atau berdiri di ujung tangga, menatap kosong ke arah tamu yang lewat. Beberapa karyawan yang bekerja malam hari mengaku pernah melihat sosoknya di balik kaca resepsionis, atau mendengar bisikan halus yang memanggil nama mereka. Rudy yang merasa terkejut dan tidak percaya, memutuskan untuk tetap menginap semalam lagi, untuk mencari tahu lebih lanjut. Malam itu, ia terjaga sampai larut malam. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, namun ia masih belum bisa tidur. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar lembut, memanggil namanya. Rudy, Rudy. Suara itu begitu pelan dan serak, namun ia bisa mendengarnya jelas. Rudy menoleh ke samping, dan di sana, tepat di sisi tempat tidurnya, berdiri sosok seorang wanita muda yang mengenakan gaun putih lusuh, rambut panjangnya terurai ke bawah, menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, tidak ada ekspresi, hanya pandangan hampa yang membuat darah Rudy membeku. "Kenapa kamu mengabaikanku?" bisiknya lagi. Rudy tak bisa bergerak. Hawa dingin semakin mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Sosok itu mulai melangkah mendekat, dan Rudy merasakan bahwa ia seperti terhisap ke dalam dunia lain, dunia tempat arwah Fitri terperangkap. Ketika sosok itu berada tepat di sampingnya, tiba-tiba, sosok tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan Rudy yang hanya bisa terdiam ketakutan. Rudy merasa goncangan hebat dalam hidupnya setelah malam itu. Ia tahu ia tak bisa mengabaikan apa yang baru saja ia alami. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan seorang paranormal yang mengungkapkan bahwa hanya mereka yang bisa menyelidiki kematian Fitri yang dapat membantu arwahnya untuk tenang. Namun, untuk melakukannya, mereka harus menghadapi teror yang tak terbayangkan, karena arwah yang terperangkap cenderung tidak ingin pergi begitu saja. Hotel Grand Asri di Makassar tetap berdiri kokoh, tetapi kehadiran arwah Fitri tak pernah hilang. Setiap malam, arwahnya bergentayangan, mencari jawaban atas kematiannya yang tragis. Kisah tentangnya akan selalu hidup, menghantui mereka yang pernah tinggal di hotel itu. Untuk beberapa tamu yang berani, mereka akan mengenang sosok Fitri sebagai arwah yang tak pernah bisa tenang, terjebak di antara dunia ini dan dunia yang lain.